Biasanya bulan puasa menjelang Idul Fitri atau Hari Raya itu di kalangan perusahaan-perusahaan itu pasti bakal ada tren kriminal ya. Nah, biasanya apa aja sih yang kriminal yang sering terjadi di perusahaan-perusahaan logistik ya? Terus disimak. Halo teman-teman, balik lagi di channel ini bersama saya Erik, teman-teman. Kali ini saya lagi di Jagorawi. Saya mau bukber ya. Teman-teman gimana? Masih pada semangat puasanya? Semangat ya. Nah, teman-teman, seperti yang tadi saya bilang ya, di beberapa perusahaan logistik, hampir semua sih kalau saya sharing-sharing ke teman-teman yang lain, terutama ini di PT Sil ya. Di beberapa hari Lebaran atau memasuki Ramadan lah, dimulai awal-awal Ramadan, sebulan sebelum Ramadan itu pasti bakal ada kejadian-kejadian kriminal atau janggal lah. Nah, biasanya apa aja sih? Nah, biasanya yang pertama itu kemarin sempat terjadi juga, driver jual muatan, gak tanggung-tanggung, muatannya itu 1 kontainer dijualin ya. Ini bukan orang kepepet, bukan orang orang biasa, tapi ini kayak udah sindikat sih. Nah, udah sindikat, jadi sebenarnya orang-orangnya cuma itu aja. Jadi sebelum masuk dia udah mempersiapkan rencana, nanti rencananya di sini, nanti dibuatin di sini, dibongkar di sini. Kemarin sempat terjadi juga penjualan 1 kontainer ya. Bayangin. Dan nominalnya itu di atas 500 juta. Bayangin teman-teman, 500 juta. Tapi asal teman-teman tahu ya, ketika teman-teman jual nominal 500 juta itu sama pengepul atau sama penadahnya, itu nggak bakal 500 juta. Paling teman-teman dibayar 50 juta. Beberapa driver yang udah ketangkap, yang dia jual muatan, jual returan, itu nggak total semua harga di pasaran ya. Misalkan teman-teman jual harga misalkan jual Indomie yang 1 dusnya misalkan anggap 50.000 di pasaran. Teman-teman kalau jual di luar paling 5.000 itu 1 karton ya. Itu pertama, itu harga nominalnya itu nggak sesuai sama harga pasaran. Dan kedua, biasanya itu mereka itu bakal dibayar 2 atau 3 kali, atau bahkan dibayar sekali habis itu hilang penadahnya. Kemarin ada cerita juga dari salah satu trainer ya, dia ada kenalan ngejual barang, ngejual muatan, nominalnya itu 150 juta ya, nggak tahu muatannya apa, 150 juta. Nah, sama si penadahnya itu dia cuma dibayar 30 juta. Kan ada selisih 120 juta lagi. Nah, dia dibayar udah segitu, terus si drivernya yang ngejualnya itu bilang lah sama si penadahnya itu, ya kapan mau dilunasin, kapan dibayar. Nah, malah si penadahnya itu teman-teman, kayak ngancem balik. Maksudnya kalau nggak bisa diem, intinya bakal dilaporin ke perusahaan itu, nanti biar mau digimanain lah gitu intinya. Kan sopir, maksudnya yang penjual itu ya, saya bilang oknum aja lah. Yang si oknum itu takut ya, maksudnya kayak takut mau serba salah, duit dia masih nyangkut di si penadah, mau teriak-teriak juga dia bakal dilaporin, maksudnya diancam dilaporin. Jadi serba salah, kesini mentok, kesana mentok kayak gitu. Nah, itu yang kasus terjadi yang bakar rame-rame ini, mungkin karena tingginya kebutuhan ekonomi ya teman-teman. Jadi orang tuh udah nggak bisa mikir buat berpikir jernih. Tapi yang saya bilang tadi itu memang udah sindikat sih, maksudnya udah permainannya. Nah, kadang ada juga yang mungkin driver yang kayak udah nggak bisa berpikir jernih lagi. Dia ada yang jual muatan, dia ada yang jual returan ya. Nah, biasanya kan returan itu harusnya dibalikin lagi. Nah, ini ada yang sampai dijualin, dan itu biasanya nominalnya gede juga ya teman-teman.
Tapi ya balik lagi, nanti bakal nggak sesuai. Nah, ruginya itu teman-teman ya. Saya bukan ngajarin teman-teman buat ngejual, tapi memang kalau teman-teman ngejual sama penadah itu rugi banget, bener-bener rugi banget. Pertama, nama teman-teman itu memang udah jelek lah di logistik, kecuali mungkin ke logistik Pak Haji. Ya mungkin itu bisa ya, tapi kalau masih perusahaan sih biasanya nge-link ya, apalagi teman-teman yang kasusnya gede-gede banget itu beberapa perusahaan bakal tahu nih, oh ternyata teman-teman dulu pernah punya kasus di di perusahaan ini kayak gitu, apalagi nominalnya sampai gede. Nah, selain itu juga, selain ngejual muatan, biasanya mereka ada juga ya yang karena tingginya kebutuhan ekonomi, mau lebaran, mau beli baju lebaran ya, mereka biasanya jual ban stip, jual speedometer, jual terpal, jual triplek ya, masih macam-macam ya, masih banyak lah ya, kayak gitu-gitu. Dan sebenarnya nominalnya nggak terlalu gede, cuman ya lumayan, nanti bakal kena klaim kayak gitu. Nah, dari segi perusahaan bagaimana? Nah, kalau dari segi perusahaan itu sebenarnya ini sih yang jadi cikal bakal semakin sulitnya perusahaan. Kan dulu aja kalau PT Steel ya, kalau kita bilang gampang banget lah masuknya, kalau sekarang ribet, lama. Nah, dari tingkah laku para oknum-oknum itulah kita yang bekerja jujur jadi kena imbasnya kayak gitu. Apakah perusahaan bakal diam aja teman-teman ketika melihat status kayak gitu? Oh, tidak ya, tetap aja ya. Proses hukum tetap berjalan ya teman-teman. Pasti ya perusahaan ada tim eksternalnya, tim internalnya, dan sudah bekerja sama kepolisian. Yang maling-maling di PT Steel ditangkepin nggak Pak? Beberapa ada yang ditangkepin, beberapa masih ada yang DPO dan udah masuk penjara ya. Nggak tanggung-tanggung teman-teman ya. Itu kan masuknya penggelapan ya teman-teman. Itu masuknya pasal 378, 372, 373. Itu rata-rata ya 4-5 tahunan lah ya. Nanti tergantung case-nya, itu bisa memberatkan ya. Itu bisa dikali lipetin ya, atau cuman 5 tahun aja. Tapi kalau cuman penggelapan aja, maksudnya cuman penggelapan ya cuman 5 tahun doang ya. Tapi kalau misalnya nanti ada unsur-unsur lainnya, biasanya kejaksaan atau hakim itu bakal menambahin lagi, bisa 8 tahun, bisa ini, tergantung dari kasus ya. Tapi positif ya teman-teman, kalau misalkan teman-teman coba-coba ngejual muatan kayak gitu terus kena, ya siap-siap lebaran 5 kali lebaran di sel kayak gitu ya. Ini saya bilang ke teman-teman aja ya, kalau misalnya lagi, kan ini teman-teman mungkin saya harap posisinya lagi kepala dingin ya. Nah, nanti kalau teman-teman udah kepalanya udah di kakinya udah di kepala tuh, maksudnya udah bingung mau ngapain, jangan sempat kepikiran buat kayak gitu, serius. Itu sama aja bunuh diri sih teman-teman. Dimanapun teman-teman kerja, nanti nggak usah kepikiran kayak gitu. Teman-teman memang kalau butuh uang, misalnya kalau butuh uang, teman-teman bilang ke pengurus. Kalau misalnya memang teman-teman urgent butuh apa, misalkan butuh, atau sama perusahaan itu butuh, misalkan butuh sesuatu yang mendesak, ya bilang aja gimana nih solusinya dari perusahaan kayak. Biasanya ada sih teman-teman ya. Di Steel pun ada ya teman-teman. Tapi kalau di Steel biasanya udah by accident. By accident itu kayak gimana? Misal si anaknya sakit nih, dia udah dapat uang jalan. Ini saya nggak ngajarin juga ya sebenarnya. Ini cuman sharing aja. Si anaknya sakit, terus dia udah dapat uang jalan, udah setengah jalan. Nah, udah setengah jalan itu ya pasti kalau anaknya sakit ya pulang terus ngurusin berobat kayak gitu, ngurusin ke anak. Nah, biasanya sih yang sering terjadi itu bakal uang jalan itu bakal dipakai buat berobat anaknya. Nah, kalau di mata pengurus atau di PT Steel sendiri, sebetulnya ini teman-teman, kalau case-nya cuman teman-teman baru pertama nih dan bener-bener kayak gitu, itu bisa dimaafkan ya teman-teman. Tapi ya teman-teman bakal diklaim, nanti bakal ada driver baru atau memang ada pinjaman,
maksudnya nanti bakal ada kekurangan driver, kekurangan uang jalan lagi, transfer lagi, tapi statusnya nanti pinjaman itu nanti diklaim ke depannya kayak gitu ya. Itu untuk kalau misalnya teman-teman memang orangnya bisa dipercaya, misalnya dipercaya dan nggak pernah kayak gitu. Kalau keseringan juga mungkin bakal jadi notice juga ya, maksudnya bakal wah ini kayaknya nggak bener nih kalau keseringan ya. Namanya butuh ya pasti sekali 2 kali ya, kalau udah 3 kali 4 kali itu ya memang udah jalan gitu, udah orangnya kayak gitu. Nah, jadi baik lagi teman-teman, kalau memang butuh kayak gitu ya usahain berpikiran jernih lah ya. Kalau udah nama rusak itu ya assalam kayak gitu. Dan meskipun teman-teman ngaku atau enggak ya, misalkan teman-teman menjual muatan nih ya, teman-teman berkilah lah, oh saya nggak ngejual kayak gimana. Soalnya nih teman-teman, kemarin ada satu driver di PT Sil juga ya yang dia ngejual muatan. Dia modusnya apa sih namanya, ditodong ya. Jadi pokoknya di daerah timur dia mampir ke rest area, terus ada orang pengen ikut ya, jadi pengen nebeng aja ke depan. Nah di depan itu infonya dia diturunin paksa sama si yang penodong itu, diturunin lah dan dia ceritalah kayak gitu. Nah setelah ditelusuri langsung tuh gerak tim eksternalnya buat nyari si unit itu. Kalau masalah cari unit gampang teman-teman ya, perusahaan besar nyari unit. Nah dikerahin lah satu tim buser ya, satu itu malam-malam ya, dia diambilnya jam 11 ya, jam 1 itu udah dapat mobilnya, udah dapat sama tim buser. Dan tahu sendiri lah si drivernya itu tetap berargumen, tetap membela diri bahwa dia itu ditodong. Oke lah ditodong, tapi kan proses hukum harus berlanjut ya. Dan tahu nggak teman-teman, setelah ya diinterogasi ya dia ngaku juga bahwa dia itu yang ngejual, satu komplotan. Kan lucu ya teman-teman. Jadi dia udah memikirkan kayak ala-ala film-film James Bond ya, film-film yang strategi banget ya. Tapi ya tetap kebongkar juga. Jangan tanya gimana dia bisa cerita lah. Ya penegak hukum lebih tahu caranya interogasi kayak gitu. Nah, kasihan juga ya masalah kayak gini. Cuman kalau mengingat perbuatannya ya sudah lah ya. Karena barang perusahaan itu ya nggak murah-murah sih ya. Gitu aja teman-teman ya. Saya balik lagi, tetap berpikir positif meskipun kita mau hari raya seperti ini ya. Hari raya ya sudahlah, hari raya gitu. Kalau misalnya memang nggak punya ya ngapain maksain kayak gitu, nggak usah beli yang aneh-aneh. Yang utamain kan ya cuman anak. Masa sih cuman beli baju anak 100.000 nggak bisa beli kayak gitu. Kalau intinya ya, kalau misalnya buat anak atau istri 100.000 nggak beli kayak gitu sih ya. Nggak usah kepikiran buat jual barang, jual muatan, jual part-part unit ya. Oke teman-teman,